Di SCTD ini kan terkenal taruninya cakep-cakep gitu ya, atau cowoknya cakep-cakep. Pertanyaannya, pertanyaannya, apa boleh taruni menggunakan make up? Siap, izin jawab Kak. Setahu kakak, taruni itu rambutnya pendek. Karena kamu berhijab, Siap Kak. apa rambut kamu panjang? Nah, kamu ini kan udah ibaratnya udah CPNS lah ya, udah Siap, CPNS ya. Pada setelah kamu lulus, kamu menjadi ASN atau PNS. Siap Kak. Nah, kalau boleh tahu, kamu kan melaksanakan tes ya. Siap, Tesnya itu ada yang namanya SKD, betul? Siap Kak. Nah, di SKD itu kamu dapat nilai atau poin berapa? Untuk nilai yang saya dapatkan ketika melaksanakan tes SKD itu di total 347 Kak. Tapi karena saya kurang di TKP atau Oke. di tes karakteristik pribadi, jadi saya merupakan lolos cadangan, Lolos bukan cadangan. lolos murni Kak. Siap. Oke. Tapi walaupun lolos cadangan bisa lulus dong ya? Siap, Kak. Alhamdulillah. Balik lagi ke rezeki kan? Siap Kak. Nah itu dia. Jadi teman-teman itu tadi, apapun yang hasilnya yang kalian dapat, misalkan baik kalian lulusnya murni atau cadangan, itu tidak menutup kemungkinan kalian tidak bisa lolos. Buktinya ada ini udah bisa lolos walaupun dia cadangan ya kan. Siap Kak. Jadi semuanya masih bisa terjadi apapun itu. Teman-teman jangan pernah gelisah. Rezeki nggak ada yang tahu dan kalian hanya mungkin kalau yang gagal ya belum waktunya mungkin ya. Siap Kak. Tetapi kembali lagi tidak semuanya kalian merasa dicurangi atau tidak sportif atau tidak transparan. Mungkin boleh kalian berpendapat seperti itu, tetapi kalian harus sadar diri juga. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha gitu. Untuk jalannya, tujuannya hanya Tuhan yang tahu, yang bisa memberikan itu semua. Jadi gitu teman-teman. Nah oke, lanjut lagi nih ke pertanyaannya nih. Kamu kan berhijab ya? Siap Kak. Setahu kakak, taruni itu rambutnya pendek. Karena kamu berhijab, Siap Kak. apa rambut kamu panjang? Siap. Biar menutupi kependekan itu, biar nggak pendek atau gimana? Siap Kak, untuk taruni sendiri itu mau yang berhijab maupun tidak berhijab sama rata Kak, semuanya rambutnya pendek. Soalnya untuk yang berhijab sendiri kan kalau rambutnya tetap panjang itu bakal mengganggu aktivitas juga Kak. Karena banyak aktivitas seperti olahraga, kalau misalkan kami memiliki rambut panjang itu bakal gerah atau lebih mempersulit aktivitas tersebut Kak. Jadi itu teman-teman, misalkan ada teman-teman yang nanya ya itu tadi, walaupun berhijab tetap rambutnya pendek ya. Siap, Kak. Bukan berarti dia berhijab terus rambutnya panjang gitu, enggak. Siap. Jadi jangan sampai salah arti itu teman-teman. Nah menurut teman-teman gimana dengan pendapat adik kakak ini yang rambutnya nggak boleh panjang dan walaupun berhijab ya tetap harus pendek kayak gitu. Nah ini satu lagi teman-teman, di SCTD ini kan terkenal taruninya cakep-cakep gitu ya, atau cowoknya cakep-cakep. Pertanyaannya, apa boleh taruni menggunakan make up? Siap, izin jawab Kak. Tidak Kak. Nggak boleh. Siap, tidak Kak. Sampai lulus? Untuk tingkat 1 belum Kak. Untuk tingkat 1 belum. Oke. Nanti ada saatnya mungkin tingkat 2, tingkat 3 maupun tingkat 4 itu ada kebijakan boleh menggunakan make up, tapi khususnya skincare Kak. Itu juga tidak berlebihan Kak. Oke gitu. Siap. Jadi ada waktunya atau ada masanya Kak. sendiri kalian Tapi- untuk menggunakan make up gitu. Siap. Tapi tidak menor teman-teman. Siap, Kak. Betul kan? Siap. Ya paling kayak apa sih, lip balm ya? Apa yang Iya, siap Kak. Lip balm. lip balm atau gitu, mungkin seperti itu teman-teman. Karena kita ngebahasnya dan tamunya hari ini dari taruni ya, maksudnya seorang taruni. Ada nggak sih teman kamu ibaratnya yang tomboy? Siap. Tomboy ya, tomboy itu kayak cowok gitu, maksudnya tegas. Siap Kak. Ya kayak tomboy gitu lah, tapi nggak laki ya. Ada nggak sih? Siap, ada Kak. Ada. Siap, ada Kak.
Itu satu angkatan juga? Siap Kak. Oh gitu. Kira-kira kayak gimana orangnya? Siap. Izin Kak, dia untuk jadi di antara kami Taruni, mungkin Taruni juga kan perlu penyesuaian Kak dari kehidupan yang sebelumnya yang benar-benar berbeda saat ini tuh. Jadi kalau dia untuk karena dia tomboy, jadi dia kan nggak terlalu ini ke make up atau skincare gitu Kak. Jadi dia apa adanya aja iya gitu siap ya? Kak. Jadi untuk sekarang kalau dia tidak menggunakan skincare maupun makeup ya dia biasa aja Kak. Biasa gitu. aja ya? Jadi tetap Ada teman-teman. Siap, Ternyata di Taruni ada tomboy-tomboy juga gitu. Jadi apa adanya aja gitu Siap, ya. Kak. Oke. Itu bagus tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat kamu nih. siapa? Kamu udah punya pacar belum? Siap. Izin Kak, belum Kak? Belum. Kenapa belum punya pacar? Siap. Belum. Belum waktunya apa belum ada? Siap, belum ada Kak. Belum ada. Oh, Siap. buat teman-teman yang penasaran, dia belum punya pacar teman-teman. Siapa tahu kalau teman-teman mau kan, ntar ada di komen lah, bisa lah itu. Tapi ada rencana? Siap, belum Kak. Belum ya? Siap, belum Kak. Jadi jangan buru-buru teman-teman, santai-santai aja. Nah, selama kamu jadi Taruni nih, pernah nggak sih kamu ngerasain yang namanya hukuman? Baik itu sendiri maupun rame-rame atau angkatan. Pernah nggak? Siap, pernah Kak. Pernah. Itu sendiri? Izin Kak, angkatan. Oh, angkatan. Kenapa? Kok bisa dihukum? Ya, mungkin itu kan karena ada satu kesalahan, tapi karena kami kan masih dalam proses pembentukan juga Kak. Jadi agar menanamkan rasa disiplin dan kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Jadi itu yang kena walaupun satu orang yang berbuat salah, tapi kami semua satu angkatan yang kena Kak. Padahal cuma satu orang ya? Siap Kak. Biasanya ngapain? Lari? Siap. Lebih ke pembinaan fisik sih Kak. Pembinaan fisik. Siap. Lari biasanya ya, lari. Siap, lari. Terus push up ada nggak biasanya? Untuk taruna itu Kak. Taruna ya. Kalau Taruni bending biasanya. Siap, bending, Kak. Oke. Jadi gitu teman-teman. Ada aja sebenarnya, ada aja permasalahan baik itu perorangan maupun angkatan. Karena gini, yang namanya tingkat 1 sih biasanya itu masih mengusung yang namanya Korsa. Sebenarnya Korsa itu dipakai sampai kalian lulus sebenarnya kayak gitu. Cuman untuk tingkat 1 ini spesial banget. Diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Ada kesalahan sedikit aja itu bisa fatal teman-teman. Itu pengalaman saya dulu ya. Jadi saya nih, mungkin teman-teman yang lain nggak melakukan kesalahan, tapi saya melakukan kesalahan. Ibaratnya saya ketahuan melanggar kedisiplinan. Contohnya membawa handphone. Handphone itu sendiri dilarang sebenarnya. Dilarang digunakan pada saat pembelajaran atau selama kalian berada di kampus. Siap, Pak. Tapi untuk weekend boleh nggak sih? Untuk weekend kadang kalau untuk di kampus Bali sendiri kami membawa HP cuma dikumpulkan di pengasuh Kak. Jadi ketika kita akan keluar seperti pesiar itu nanti akan Baru boleh dibagikan. diambil. Siap Kak. Jadi kayak gitu teman-teman. Sama kayak seperti di SD sama. Pada saat dia masuk kampus dikumpulin, setelah dia keluar kampus baru kita ngambil. Siap Kak. Sama. Tetapi yang dilarang itu adalah kalian menggunakan handphone pada saat kalian berdinas. Itu dari ya hari weekday. Misalkan hari dinas kalian megang handphone itu udah pasti melanggar kedisiplinan. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kalian udah salah nih, yang namanya tingkat 1 biasanya kalau udah salah satu orang semuanya kena. Siap Kak. Dengan alasan mungkin positifnya agar yang lain tidak meniru hal yang jelek kayak gitu, agar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi. Intinya sih seperti itu aja teman-teman. Jadi nikmati aja tingkat 1 tuh ya, wajar lah kayak gitu ya. Satu lagi mungkin teman-teman belum pada tahu nih. Jadi dia ini lulus langsung menjadi PNS ibaratnya gitu, namanya pola pembibitan. Nah pada saat kamu pola pembibitan itu ngambilnya jalur apa pada saat mendaftar? Siap Kak, izin menyampaikan karena saya berdomisili di Kabupaten Bogor. Lalu pada saat mendaftar saya memilih pola pembibitan daerah Kabupaten Bogor Kak. Kabupaten Bogor. Berarti Siap, Kak. setelah kamu lulus kamu ditempatkan di Sub Kabupaten Bogor. Siap Kak, izin menyampaikan untuk formasi Kabupaten Bogor sendiri tahun ini 3 Kak. 3. Jadi angkatan saya dari
Kabupaten Bogor maupun Bogor Kota itu berjumlah 30 orang Kak. 30 orang? Siap. Jadi ada sebagian teman-teman saya yang dipindahkan ke daerah lain. Jadi lain, mengisi kosong. kekosongan. Okay. Siap Kak. Nah ini info penting lagi buat teman-teman. Jadi itu biasanya semisalkan kalian mendaftar di Transdar ya. Siap. Kalian mendaftar di Transdar lalu kalian lulus menjadi taruna. Tetapi di penempatan tersebut di daerah kalian itu full atau sudah terisi kuotanya oleh teman-teman kalian yang satu daerah. Misalkan di Bogor tadi. Nah, kemungkinan besar kalian bisa menjadi taruna tetapi kalian bisa jadi dipindahkan jurusannya yang pertama ya. Itu tidak menutup kemungkinan kalian dipindahkan jurusannya dan juga dipindahkan penempatannya. Siap Kak. Nah, itu jadi apapun kemungkinan bisa terjadi teman-teman. Cuman yang pasti nikmati dan ambil hikmahnya ya, karena kalian udah bisa masuk sini seperti itu teman-teman. Kembali lagi ke rezeki kalian masing-masing. Oke teman-teman, mungkin video kali ini segitu dulu. Video kita kali ini. Nanti akan ada video-video lainnya yang akan kita tampilkan dan akan kita buat konten lagi, tetapi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dan beda lagi, dan semoga informasi ini bisa tersampaikan kepada kalian dengan baik. Tidak ada unsur menyinggung dalam video ini, apapun itu tidak ada. Kita di sini hanya sebagai memberi pengalaman, betul kan? Siap Kak. Dari yang baru-baru lulus ini, yang lebih fresh. Dan untuk kalian jangan pernah patah semangat, karena apapun itu kalau sudah rezekinya kalian bisa dapatkan. Siap. Betul. Betul. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like, juga komen. Jika kalian sudah komen, silahkan kalian tekan tombol loncengnya. Dan misalkan kalian ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan apapun itu, kakak selalu membaca komentar kalian yang ada di YouTube. Untuk teman-teman yang komen di DM di Instagram, mohon maaf kakak nggak bisa balas semuanya karena banyak banget yang di Instagram. Jadi ya banyak yang belum dibalas. Intinya seperti itu. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Kamu ingin masuk sekolah kedinasan? Yakin gak mau mempersiapkan dan membiasakan diri menghadapi berbagai tahapan seleksinya? Faktanya, lebih dari 75% pelamar tidak lulus atau gagal dalam seleksi tes kompetisi dasar, SKD, atau TKD. Bimbel Bina Taruna Wiratama atau Bimbel BTW adalah gerbang masuk ke sekolah kedinasan dan CPNS atau ASN. Bimbel BTW menggabungkan sistem bimbel berbasis online yang dilanjutkan dengan sistem tatap muka yang mampu mengantisipasi masalah-masalah kegagalan untuk masuk ke sekolah kedinasan. Ada beberapa fitur utama di aplikasi Bimbel BTW yang pastinya bakal ngebantu kamu banget. Yang pertama, kita dapat memilih berbagai program seperti TKD, TKB, TBI, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa mengerjakan modul-modul pada setiap programnya, di mana terdapat 60 modul dengan 6.000 soal pada setiap programnya. Kita bisa memilih paket belajar sesuai dengan budget yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa melihat rapot hasil dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Eits, bukan hanya itu. Di aplikasi Bimbel BTW juga terdapat beberapa fitur pendukung seperti spesial BTW, rekomendasi BTW, inspirasi BTW, dan serba-serbi BTW. Terus metode pembayarannya gimana? Gampang banget. Setelah masuk ke aplikasi, kalian tinggal pilih program bimbel. Terus pilih paket bimbel yang kalian mau. Kemudian verifikasi identitas diri dan paket yang kalian pilih. Tinggal pilih nih metode pembayaran yang kalian mau. Dan kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal modul sesuai paket yang dipilih. Ayo, tunggu apa lagi? Download aplikasi Bimbel BTW di Play Store sekarang juga.